Nah, kalau di video sebelumnya aku sudah buat rapor pemain baru MU, Chelsea, Liverpool dan juga Manchester City. Maka ada satu klub lagi yang di video kali ini aku akan buat khusus satu klub aja karena ya memang itu yang tersisa terakhir. Aku gak akan buat Spurs karena Spurs masih menurutku belum salah satu tim besar di Inggris yang bisa berjejer dengan 5 klub yang akan kujabarkan ini kayak gitu. Sorry itu saya kepada fans Spurs itu juga kalau fans Spursnya itu ada kayak gitu. Nah, sekali lagi aku ingin ulang, ini adalah opini ku pribadi. Kalian boleh sepakat, boleh tidak, silahkan tulis di kolom komen kalau sepakat atau tidak. Kemudian ini based on pramusim dan juga 4 pertandingan Liga Premier Inggris yang sudah dilaksanakan kayak gitu. Nah, aku harap kalian tetap nonton sampai akhir supaya tidak misinformasi dan juga misunderstanding kayak gitu, karena payah nanti daripada kita berdebat kusir sedangkan kalian sudah tidak sepakat misalkan di video-video awal, sedangkan maksudnya itu adalah di akhir video kayak gitu. Oke? Arsenal itu di musim lalu tampil cukup gila di Liga Inggris, bermain bagus, bermain atraktif, cuman masalah mereka di musim lalu adalah tidak bisa kill the game sama dengan di 4 pertandingan awal Liga Premier Inggris ini gitu. Nah, kemudian setelah musim lalu tampil gila, tampil hebat, mungkin pemiliknya si Kroenke itu beranggapan bahwasanya kalau ditambah pemain lagi yang lebih bagus, yang lebih cekatan, itu akan ya tahun lalu aja peringkat 2. Ya kalau ditambah pemain lebih bagus ya bisa dong jadi peringkat 1 atau setidaknya bisa mengganggu Manchester City ataupun bisa berjuang untuk gelar liga sampai Liga Inggris, sampai pekan terakhir Liga Inggris, bahkan 1 atau 2 pekan Liga Inggris yaitu. Nah, sejauh ini mereka bisa mewujudkan hal tersebut karena di 4 pertandingan ini mereka belum kalah. Di terakhir mereka menang melawan MU, walaupun ya menangnya itu lagi kalau aku bilang. Kalau misalkan Garnacho itu gol dan tidak offside ya aku nggak yakin Arsenal bisa bounce back kayak gitu. Cuman karena itu offside ya makanya Arsenal bisa bangkit lagi kayak gitu. Nah, kemudian Arsenal itu membeli pemain mahal-mahal kayak gitu. Dari belakang itu mereka beli kiper Brentford David Raya, belum main sampai sekarang. Kemudian di belakang mereka beli Timber dari Ajax. Kemudian di tengah mereka beli Declan Rice. Kemudian siapa lagi ya? Udah cuman itu ya, cuman Declan Rice. Kemudian mereka beli Havertz satu di depan kayak gitu. Nah, pertama aku nggak bisa ngasih nilai sama David Raya dan juga Timber karena David Raya dan juga Timber belum tampil cukup banyak di Liga Premier Inggris. Bahkan David Raya itu belum main bersama Arsenal. Kemudian Timber selama pramusim dia mungkin ada main 1-2 pertandingan. Kemudian di Community Shield dia juga bermain dan menurutku di pertandingan itu aku kasih nilai dia 7-8 karena dia bisa meredam pergerakan dari Bernardo Silva, Foden dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman karena dia tidak bermain di Premier Inggris karena masih cedera dan mungkin akan kembali lagi sekitar bulan Februari atau Maret tahun depan. Jadi menurutku nggak fair kita kasih nilai ke dia kayak gitu. Nah, kemudian kita akan masuk langsung ke Declan Rice. Nah, Declan Rice ini dibeli 110 juta oleh Arsenal dari West Ham. Apakah worth it? Ya overpaid sebenarnya. Cuman ya gini deh, siapa sih pemain Inggris yang dibanderol itu tidak kurang dari 80 juta gitu. Semua itu 80 juta ke atas. Apalagi kalau dia itu sudah punya nama dan starter, walaupun bakatnya itu ya so-so gitu. Contoh kayak Grealish, contoh kayak Maguire, contoh kayak Declan Rice ini kayak gitu lah. Semua pemain Inggris itu dipatok lebih besar daripada pemain-pemain lain karena mereka memiliki kebijakan pemain home ground gitu lah, yang mana di setiap tim itu harus ada beberapa pemain Inggris lah kayak gitu, yang mana itu menjadikan pemain mereka seperti komoditas spesial lah yang ada di Liga Inggris sehingga mereka menjadi mahal kayak gitu. Nah, kalau Rice menurutku ya harga dia sebenarnya sekitar 50-60 udah cukup. Cuman ini kan Liga Inggris kembali lagi. Cuman kita kembali kepada permainannya. Apakah Declan Rice itu bisa survive di Arsenal sejauh ini ya? So far ya menurutku cukup bagus kayak gitu. Aku kasih nilai dia ya mungkin 5,5 atau 6 kayak gitu karena masih 4 pertandingan Liga Inggris.
dan juga masih banyak sih momen-momen dia sering ninggalin post, masih banyak momen-momen dia salah passing. Cuman ya nggak sedikit juga momen dia berhasil passing, memberikan key pass, berhasil memotong pertahanan lawan gitu, nggak sedikit juga. Maka dari itu aku kasih dia mungkin 5,5 ataupun 6 gitu, karena memang ya satu, bakat dia luar biasa, dia masih muda, apalagi dia di bawah Arteta. Ya semoga Arteta lebih sering memainkan dia, dan dengan catatan dia lebih main bagus, dan kemudian dia bisa mengangkat karirnya si Declan Rice lebih tinggi lagi lah, kayak gitu kasarnya. Nah, sebelumnya Arsenal itu kan hanya punya 2 DM gitu, Partey dan juga si Jorginho. Nah, Jorginho kan harusnya nggak pernah main. Yang sering dimainkan itu kan adalah Granit Xhaka dan juga si Partey gitu. Partey juga menurutku cukup bagus gitu. Cuman ya karena datangnya Declan Rice, ya kali pemain 110 juta itu akan dicadangin kayak gitu. Nggak mungkin gitu kan, masa beli pemain 100 jutaan itu hanya untuk dicadangin, pasti untuk dimainkan. Maka dari itu kalau aku bilang ya, kalaupun Declan Rice itu bermain jelek, mungkin ya sekali 2 kali tetap akan dimainkan sama si Arteta, karena memang ya pasti ada desakan dari fans, desakan dari para petinggi ya, untuk apa beli pemain ratusan juta tapi malah menjadi pemain cadangan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada mereka beli Havertz. Nah ini Havertz ini sama seperti Mason Mount kayak gitu. Havertz, aku udah lama bilang ini pemain ada tiga peluang depan gawang, satu pun nggak akan ada yang gol. Kasarnya seperti itu gitu. Contoh pada saat lawan City, dia dapat 2 peluang matang di depan gawang, nggak gol gitu. Itu kalau striker kayak ya siapa ya, kayak Rashford aja mungkin itu gol, apalagi Haaland kayak gitu loh. Karena memang dia tidak memiliki instant killer sekuat itu. Tugas dia adalah di belakang striker, cenderung ke sayap kayak gitu. Jadi tugas dia itu adalah membuka ruang untuk striker masuk atau untuk pemain lain masuk. Nah kan itu role yang diinginkan oleh Havertz kayak gitu. Nah ketika di Chelsea dulu dia dipasang jadi striker karena memang nggak ada strikernya. Siapa? Aubameyang juga nggak survive di Chelsea kayak gitu loh. Siapa yang mau diandelin si Tuchel di depan gawang? Nggak ada. Ya maka dari itu mau nggak mau dia memainkan si Havertz lah sebagai pemain yang bisa yang bertugas untuk mencetak gol, dan juga cetak gol dia juga nggak banyak kayak gitu loh. Bahkan nggak lebih dari 10 gol di musim lalu untuk di Premier League ya bagi si Havertz gitu. Karena memang bakat dia bukan bakat untuk menghasilkan gol, bakat dia adalah bakat untuk satu membuka ruang, yang kedua melakukan terupas. Dan juga Havertz ini kan bukan tipe pemain yang kencang, yang cepat kayak gitu. Tapi kalau dibandingkan sama aku ya lebih cepat dia memang gitu kan. Cuman kan kalau dibandingkan dengan Rashford, dengan Saka ya masih jauh kayak gitu loh. Karena striker itu selain harus kuat, selain punya insting gol yang kuat, dan juga dia harus mempunyai speed yang kuat. Karena back-back lawan itu juga pasti back-back yang kuat, dan juga back-back lawan itu juga pasti memiliki speed yang kencang juga. Jadi kalau striker nggak kencang, cuman ya kalau dia pandai positioning ya nggak masalah juga. Cuman masalahnya sepandai apa kayak Havertz ini memposisikan diri di depan gawang kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau dia aku masih kasih nilai ya 4 mungkin, sama kayak Mason Mount mungkin kayak gitu. Karena ya kurang lebih sama, mereka hanya sebagai pelengkap di atas kertas sebagai starting 11, cuman perannya itu tidak begitu signifikan, tidak begitu kelihatan kayak gitu loh. Jadi gak mungkin dong kita kasih nilai 7 atau 8 gitu loh, kecuali memang dia menampilkan permainan yang bagus gitu loh. Nah feelingku kalau Timber bermain, aku pasti akan nilai kasih 7 atau 8, karena aku cukup ngefans sama ini pemain. Cuman ya cukup benci juga dengan ini pemain karena menolak MU kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau aku harus fair, aku kasih 7-8 untuk 7 ataupun 8 kepada Timber kayak gitu loh kalau dia bermain, karena dia memang bakat dia luar biasa kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu adalah cuman mereka sudah keluar hampir 150 sampai 200 juta si Arsenal di musim ini. Mereka tidak membeli satupun striker yang nomor 9 lah kasarnya gitu loh. Sedangkan MU punya nomor 9, Liverpool punya nomor 9, City punya nomor 9. Nah, sedangkan Arsenal mereka cuma ngandelin Nketiah ini 11-12 sama si Havertz kayak gitu. 3 peluang, satu pun tidak ada yang gol kayak gitu, ngerti nggak? Karena memang ya bakatnya kayak gitu ya. Gol-gol Nketiah kebanyakan gol-gol deflect, gol-gol yang tinggal sorong aja kayak gitu. Bukan gol-gol yang betul dia melakukan kombinasi, bukan gol yang betul-betul dia minta buka ruang kayak itu kan, bukan demikian kayak gitu loh.
Ya contoh pada soal MU nggak kelihatan itu pemain Nketiah gitu loh. Sampai dia kan diganti gitu loh. Jadi nggak sespesial itu juga Nketiah kayak gitu. Jadi banyak momen di mana Arsenal seharusnya memenangi pertandingan, mereka bisa kill the game tapi nggak bisa kill the game karena nggak ada pemain yang bisa cetak gol. Artinya gol itu kan cuma datang dari ya 3 pemain, Martinelli, Saka dan juga Odegaard kayak gitu ya. Selain mereka ya nggak ada lagi yang bisa dandelin. Memang ada striker satu namanya Gabriel Jesus ya. Gabriel Jesus ya 11-12 lah sama si Nketiah kayak gitu. Karena ya mungkin Gabriel Jesus lebih bagus dari dia, cuman secara insting Gabriel Jesus juga nggak lebih baik daripada si Saka kayak gitu loh. Artinya ya Gabriel Jesus bagus bukan sebagai pembuka ruang, sebagai peminta bola, sebagai tim player gitu. Cuman kalau sebagai goal getter ya aku masih mempertanyakan karena di City juga gol dia kebanyakan gol tap in, gol yang tinggal sorong aja gitu, bukan gol striker yang harus bekerja keras yang lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya kayak kalau dia sehebat itu Pep nggak akan mau buang dia kayak gitu. Logikanya kan gitu, kalau dia sehebat itu nggak mungkin Pep mengizinkan dia pergi ke sesama tim Inggris gitu, kecuali memang merekanya ribut. Tapi ya sejauh ini hubungan mereka baik kayak gitu. Oke. Itu dulu konten terkait dengan Arsenal kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.